Halo, kami dari cast Lagi-Lagi Ateng. Saya Soleh Solihun. Saya Surya Saputra. Saya Catherine Wilson. Jadi lupa nama aku sendiri ya? Saya Yuni Krisila. Kami bakal ngobrol-ngobrol di Movie Talk. Ceritanya bagus ya Sur. Ya. Mulai gua. Kita semua setuju kalau cerita si Lagi-Lagi Ateng itu bagus. Kalau saya karena ada ya? kecocokan. Sama karakternya cocok, sutradaranya cocok, jadwalnya cocok, honornya cocok. Iya dong, semua harus cocok. Kalau di antara kalau kita main film sama cerita nggak cocok, nanti mainnya jadi nggak sepenuh hati. Atau sama sutradaranya nggak cocok, nanti malah di lapangan jadi terbebani, kerja kayak nggak semangat. Kalau honornya nggak cocok, apalagi? Emangnya kita mau datang beban. Iya, emang kita kerja buat yayasan. Kita pulang beban. Orang tua mana gitu kan beban. Kalau jadwal nggak cocok ya kapan kita kerjanya? Jadi setelah semuanya cocok ya jadwal cocok harus semua. Ya semua harus cocok lah. Betul. Ya paling menyenangkan adalah saya beberapa tahun sebelum syuting film Lagi-Lagi Ateng suka niruin ketawanya Iskak lagi syuting film Hangout sama Surya ya. Saya selalu bilang, ayo ada yang masih ingat nggak ini ketawanya siapa? Dulu melakukan itu cuma buat senang-senang, sekarang ternyata melakukan itu dibayar. Ini kan yang kebetulan sebetulnya kan, jadi semua diatur sama Tuhan. Ya menyenangkan lah itu. Sangat antusias sih, apalagi saya memang udah beberapa tahun ini kan memang vakum, belum syuting film lagi, terus pas ditawarin lagi syuting film, wah emang sangat merindukan dengan suasana syuting sih. Jadi apalagi pas ditawarin film ini ya filmnya bagus, terus dan kebetulan juga cocok jadwalnya dan honornya semua ya cocok ya. Gini, ketika saya baca skenarionya, terus reading, terus ketika saya masuk ke produksi, tadinya saya punya rasa kekhawatiran kalau saya melihat sosok Ateng diperankan oleh Ogi jadi anak saya. Gimana nih gue bisa ketawa gak ya gitu, karena udah deh saya paling gak bisa tahan ketawa. Tapi ketika saya ketemu Ogi sebagai Agung, sebagai Ateng, yang saya rasain matanya berbicara dia anak saya, dan itu saya tangkap rasa itu. Jadi saya ngelihatnya ya ini anak saya, seperti kebetulan saya punya anak yang kecil ya, saya ngelihatnya ya ini anak saya yang satunya kekanak-kanakan, satunya udah cukup dewasa gitu. Jadi ya oke lah. Gue kalau membandingkan Pak Budiman dengan gue sendiri dari sisi pengajaran ke anak ya. Kalau gue malah dapat pelajaran dari Pak Budiman. Pak Budiman itu sangat menyayangi anaknya si Ateng ini, tapi over. Dia tidak membiarkan Ateng itu untuk besar, berdewasa dengan kematangan berpikir apa segala macam lah. Sayangnya dimanjain terus seperti anak-anak yang umur 10 tahun gitu. Jadi akhirnya dia kayak stuck gitu. Nah ini buat saya juga satu pembelajaran. Nggak bisa kita memanjakan terus-terusan. Kita harus kasih kebebasan dia untuk berkembang. Anak lu kembar beneran lagi kan ya? Kembar beneran lagi anak gua kan. Di kehidupan nyata kan? Jadi memang pelajaran juga buat dia. Perbedaan paling signifikan ya di karakternya. Kalau di film-film dulu kan selalu sama, ya sebagian besar sama si Kuartet Jaya itu ya. Ada karakter Edi Sud, ada karakter Sol Saleh ya segala macam. Ada Darto Helm. Iya, kalau di sini memang yang diambil cuma dua itu, Ateng dan Iskak. Perbedaan paling mendasar sih di situ. Kalau orang nanya, kok kenapa nggak ada karakter Edi Sud atau kenapa nggak ada karakter Darto Helm? Selamat. Iya, dua aja susah ya latihannya ya, apalagi banyak. Ya itu yang paling mendasar sih itu kehadiran ya
Kan kalau kayak kita lihat si film-film Ateng Iskak zaman dulu ya selalu itu tuh aja pemainnya dan kita ngelihat yang sosok yang khas gitu, wajah-wajah yang khas di film-film itu. Nah di sini bedanya ya cuma bakal melihat sosok Ateng dan Iskak aja. Terus kayaknya di film Indonesia juga, lu pernah nonton nggak film Indonesia yang jadi kembar yang main satu orang dan jadi peran utama? Kayaknya sih ya tolong koreksi ya kalau disalah, tapi kayaknya mungkin baru ini nih yang setidaknya dari tahun 2000-an baru ini yang apa satu pemain memerankan dua karakter kembar. Kalau memerankan karakter yang beda-beda mungkin ada ya si ini jadi apa, tapi baru kali ini kayaknya yang apa satu pemain jadi dua karakter, dan kalau dua karakter itu nggak ketemu sih ya udahlah bisa apa nggak terlalu sulit. Tapi di sini ketemu mulu. Banyak satu frame bareng si karakter yang dimainkan sama Ogi Vantinus ini, Ateng dan Agung ini banyak scene ketemu mereka berinteraksi. Nah, jadi mungkin ini yang salah satu yang bisa membedakan film ini dengan film lain. Kita lihat bagus nggak nih editingnya. Yang jelas sih kalau syutingnya si Augie Vantinus itu yang paling capek pemain ya. Kalau kru udah jelas lebih capek dari pemain. Betul. Tapi kalau kita bicara konteks pemain, yang paling capek itu Augie. Karena mungkin judulnya lagi-lagi Ateng, tapi kalau lagi syuting itu lagi-lagi Augie. Dia callingan jam 6, Augie. Terus scene terakhir Augie juga. Dan sulitnya jadi Augie ini karena dia memerankan dua karakter yang berbeda. Bukan apa kembar, tapi kadang-kadang kan orang kembar iya. Yang satu kan dewasa, satu manja, itu kesulitannya. Buat semua orang, karena film Lagi-Lagi Ateng ini kan semua umur. Jadi kita tidak mau fokuskan tujuannya untuk ini, tujuan untuk enggak. Tapi kalau kita bilang tribut benar, ya kita kasih apresiasi sebesar-besarnya buat almarhum Om Ateng dan Om Iskak. Jadi biar orang inget lagi sama dua legendaris ini, gitu. Terutama kaum milenial. Ya dari sisi cerita juga ini buat semua orang dan semua umur ya. Karena ya cerita tentang keluarga pasti semua orang bakal relate lah. Ini tentang keluarga yang ingin tentang dua orang bersaudara yang ingin keluarganya bersatu. Pada dasarnya sih itu. Nggak ada karena budgetnya udah habis buat Surya Saputra. Nah kalau Monty Tiwa dia kan selain jago di drama, Monty Tiwa juga kuat di komedi. Jadi saya sih percaya Monty Tiwa udah bikin film jauh sebelum ada profesi yang bernama komedi konsultan itu ada. Jadi Monty Tiwa tuh nggak butuh konsultan komedi. Dan lagi pas lagi reading juga ya dia iya. terima masukan-masukan juga. Jadi dia nggak ada konsultan komedi itu. Iya pastinya ada. Itu terhibur itu dulu deh. Iya. Orang nonton terhibur, terus ngajak teman-teman untuk nonton, terus untuk yang baru. Iya, ringan kok ceritanya ringan, nggak susah, jadi benar-benar menghibur, nggak mikir gitu. Tapi ya juga ada dramanya yang kuat, jadi siap-siap ketawa, siap-siap nangis. Ya kalau saya harapannya penonton-penonton muda ya selain lebih mencintai keluarganya juga jadi mengenal sosok-sosok legendaris yang tidak terlalu dikenal banyak orang. Mungkin kalau kita bicara sosok grup lawak lain orang lebih tahu. Nah, mungkin banyak yang tidak terlalu tahu Ateng Iskak. Nah, harapannya kalau ada film ini dan anak-anak muda nonton jadi pengen lihat kayak gimana sih dulu aslinya atau tipe komedinya seperti apa sih. Jadi ngebandingin terus selain Ateng Iskak yang era sejaman itu ada siapa lagi? Ya minimal kan jadi kenal dulu lah. Iya. Kenal dulu baru saya. Hai, kami dari Cast Lagi-Lagi Ateng. Jangan lupa saksikan film Lagi-Lagi Ateng di bioskop tanggal 10 Januari 2019. Ingat, jangan tunggu tayang di TV karena di bioskop layarnya lebih gede, AC-nya lebih dingin.